Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh sivitas akademik Pondok Media Islam, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara penggunaan website dari Google Class ya, Google Classroom. Yang pertama kita buka dulu browser, lalu kita tulis Google Classroom. Nah, lalu kita klik yang ini, googleclassroom.com. Selanjutnya, nah, di sini saya sudah membuat kelas. Nah, perlu diketahui bahwasanya saya login sebagai teacher ya, sebagai guru. Nah, ini akun saya langgengwaskito@gmail.com. Selanjutnya saya akan login menggunakan ini ya. Akan login menggunakan akun ini ya, murid ya atau santri, yaitu Langgeng Persija dan langgengwaskito1@gmail.com. Oke, saya sudah login. Jadi Google Chrome kita sebagai teacher atau asatid, lalu Mozilla Firefox itu digunakan untuk santri ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke Google Classroom, lalu kita klik yang tanda plus di sebelah kanan, kita klik create class. Nah, lalu kita I have read, kita checklist continue. Lalu kita akan membuat kelas adalah pembelajaran Google Classroom. Oke, subjeknya Google Classroom. Terus ruangnya ruang 2 ya. Ruang 2. Setelah itu kita klik create. Nah, sudah masuk. Nah, ini adalah websitenya ya, dari Google Classroom itu sendiri. Selanjutnya kita lihat fiturnya di sebelah kanan ini ada tanda panah yang artinya kita bisa merubah nama kelasnya jadi apa. Terus ruangannya seperti yang tadi ya. Ini ada kodenya. Oke, terus juga oke. Oke, selanjutnya di sini kita lihat sebelah kiri. Nah, di sini ada to do, ini ada kelas. Nah, kelas itu misalkan saya sebagai guru saya membuat satu kelas atau 2 kelas. Nah, pada saat ini saya sudah membuat satu kelas dan satu kelas yang ini yang Google Classroom. Jadi ada 2 kelas. Nah, selanjutnya ada kalender. Selanjutnya ada to do. To do ini untuk apa yang akan kita lakukan. Nah, ini adalah kelas saya yang pertama. Nah, ini kelas saya yang kedua. Pada kali ini kalian yang sedang melihat video ini berada di kelas yang kedua. Oke, selanjutnya di sini ada fitur yang bernama share something with your class. Di sini adalah forum diskusi. Misalkan saya sebagai guru ya. Nah, misalkan apakah dari Google Classroom, apakah materi dari Google Classroom ada yang ingin ditanyakan? Oke, nah di sini ketika kita ingin mempost, di sini ada 2 pilihan. Yang pertama, post langsung post atau schedule. Schedule itu untuk menjadwalkan ya. Selanjutnya kita klik post. Nah, oke, sampai di sini. Nah, ini kan dari gurunya ya. Nah, gurunya sudah memberikan ini ya informasi apakah ini ditanyakan. Lalu saya akan membuka di bagian ini santri. Oke, ini sudah login bagian santri. Nah, kita reload. Nah, di sini belum ada apa-apa kan. Masih belum ada apa-apa. Nah, santrinya itu belum masuk ke kelas kita yang ini pembelajaran Google Classroom. Ya masih persiapan pembelajaran. Beda ya, ini bukan yang ini bukan. Nah, caranya yaitu kita klik yang ini pada bagian teacher. Jadi nanti pihak guru akan memberikan kelas kode ini kepada santri. Kemudian ini kan di santri ya. Santri ini, kemudian kita klik ke kanan atas, kita klik join class. Kita klik di sini, join class, lalu kita klik join. Oke, kita tunggu sejenak. Sudah masuk ya. Nah, tadi kan saya udah nge-share ya di sebagai guru. Nah, kita lihat di Mozilla Firefox. Nah, ini sudah apakah dari kelas ada sudah ditanyakan, kita jawab. Maka santri akan menjawab, tidak ada Ustadz, tidak ada Ustadz. Baik santri, oke. Udah ya, kita klik. Lalu kita lihat di bagian teacher. Oke, sudah masuk. Nah, kita reload.
Nah, sudah ada pemberitahuan ya. Oke. Saya akan masuk lagi menggunakan akun yang kedua. Yang santri yang kedua. Yang Langgeng Waskita 1 adalah akun yang kedua. Oke. Saya klik ini tanda plus. Kita klik join kelas. Kita pastekan. Nah, sudah masuk ya. Nah, jadi sekarang ada 2 santri yang masuk. Nah, selanjutnya kita bisa melihat classwork. Classwork ini merupakan materi atau bahkan kita ingin membuat soal-soal yang ada di dalamnya. Contoh ya, kita ingin membuat create. Kita akan membuat assignment. Saya jadinya paling atas, nanti yang ke bawahnya akan lebih mudah. Assignment. Nah, misalkan di sini ada materi. Materi, kita tulis. Maaf sebelumnya, kita create dulu topiknya. Kita buat topik materi, agar lebih rapi ya, materi utama. Materi utama Google Classroom. Oke, kita klik add. Sudah, baru kita klik create assignment. Nah, di sini kita akan buat materinya, misalkan materi pembelajaran Google Classroom lengkap. Oke, sudah sampai di sini. Nah, lalu kita tulis materinya apa yang ingin kita sampaikan. Misalkan di sini itu kita ingin membuat yang pertama buka link Google Classroom. Ini anggap aja materi ya, Google Classroom. Create class, yang seperti cara yang tadi ya, create class. Nah, yang ketiga dan seterusnya ya. Nah, selanjutnya kita di sini bisa menambahkan file-file yang ada di Google Drive. Misalkan kalian menyimpan file Google Drive, maka dia bisa otomatis mengklik ya. Oke. Misalkan tentang formulir atau blank quiz atau quiz dan sebagainya. Selanjutnya ada link. Link ini untuk misalkan untuk URL yang telah kalian copy. Oke. Selanjutnya ada file. Nah, misalkan kalian mau input file gambar atau video atau apa gitu, kalian bisa ke sini. Contoh, saya pada kali ini akan ini. Saya pernah sebelumnya nge-share bagaimana cara dari YouTube ya. Nah, dari YouTube ini saya pernah di sini ada ad dari YouTube. Nah, jadi dari YouTube ini emang bener-bener lihat dari YouTube, tapi dia terkunci. Ya, oke. Kita klik ini. Kita klik your channel. Nah, di sini ada pilihan ya. Saya sebelumnya udah pernah how to use Skype in PC ya. Contoh ya. Maka saya ini masukkan. Saya copy linknya. Saya klik. Sebelumnya misalkan kalian mau upload video via YouTube, caranya cukup mudah ya, cukup klik ini, lalu klik upload video. Nah, nanti otomatis kalian akan diarahin untuk upload videonya. Nah, pada kali ini saya sudah upload. Nah, lalu saya bisa melihat ininya, linknya. Saya klik share. Saya klik ini ya, link dari YouTube-nya ya. Oke. Saya masukkan ke URL poster YouTube. Nah, masuk ya video saya. Saya klik add. Pada kali ini how to use Skype. Oke, udah masuk ya. Di sini adalah videonya. Nah, selanjutnya di sini ada pilihan ininya ya, kelasnya ya. Nah, saya ini membuka 2 kelas, maka saya kelas yang kalian lihat ini adalah kelas yang ini ya, udah di checklist ya. Udah benar. Poinnya 100. Do theme, topik, no topik. Date time ini fungsinya misalkan sekarang itu tanggal 5 ya. Video ini dibuat tanggal 5. Misalkan tanggal 6 ini kita ingin membuat santri, misalkan kita buat Google Form. Nah, nanti ketika do-nya diaktifin, nanti pada tanggal 6 ini, misalkan tanggal 6 2020, maka santri sudah nggak bisa buka akses dari
Google Form yang kita buat. Nah, selanjutnya saya akan mengajarkan bagaimana cara menggunakan Google Form. Oh ya, untuk Google Form bukan di sebelah sini ya. Sebenarnya ada di ini ya, di sebelahnya lagi. Ini kita segin aja ya. Oke. Baik. Selanjutnya kita rapihkan ya. Klik bawah, masukkan ke bawah sini. Oke, biar lebih rapi. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara membuat di Google Form ya. Kita create lagi. Nah, di sini ada quiz assignment. Quiz ini untuk membuat pertanyaan di Google Form ya, seperti Google Form. Nah, dia otomatis akan membuat apa yang kita mau gitu. Misalkan quiz pembelajaran Google Classroom. Nah, ini bisa kita lihat ya. Lalu kita add instruction, tolong kerjakan dengan baik dan benar. Oke, sudah. Selanjutnya kita klik blank quiz. Nah, pada kita klik blank quiz ini, kita akan memberikan nama. Yang pertama klik sebelah sini ya. Klik quiz Google Classroom. Oke. Ini seperti biasa ya, mungkin Bapak Ibu sudah paham kan cara penggunaannya. Nah, baik itu settingnya dan sebagainya, limit to one response, collect email address, terus presentation, shuffle question order, show progress bar untuk melihat ininya. Terus ada quiz juga. Oke, mungkin dari Google Form ini bisa saya skip ya, karena sudah banyak yang tahu kan cara penggunaannya dan supaya nilainya langsung jadi. Ya kan, nanti kalau misalkan nilainya langsung jadi, setelah kita kerjakan nanti di sini ada create spreadsheet. Nah, nanti akan muncul nilai-nilainya gitu. Nah, dia akan membuka, maka misalkan saya nanti ngisi, maka otomatis akan kelihatan timestamp terus skornya. Oke, cukup jelas ya. Oke, selanjutnya kita akan, nah sekarang kita sebagai santri akan melihat ya. Contoh, misalkan santri kali ini mendapatkan materi cara menggunakan Skype ya. Nah, oke. Kita klik di santri. Lalu kita lihat di classwork itu sebagai tugas santri ya. Nih. Nah, di sini di santri kita bisa lihat kita reload dulu. Materi utama Google Classroom. Oke, materi pembelajaran Google Classroom. Do tomorrow. Oke, jadi do tomorrow itu hanya bisa dilihat hanya hari ini dan esok gitu tuh. Nah, oke. Kita klik yang ini ya untuk melihat YouTube. Misalkan Bapak Ibu telah menaruh file gitu di mana tuh namanya, di YouTube ya. Di YouTube, atau misalkan mau upload langsung juga bisa. Pada kali ini saya naruhnya di YouTube biar nanti tujuannya resolusinya bisa dimainkan ya. Takutnya nanti santri kan nggak ada kuota, maksudnya nggak ada kuotanya beberapa anak ada yang terbatas, jadi bisa untuk suara gitu kan bisa dimainkan di sini. Nah, jika ingin kualitas yang tinggi tinggal 720p. Nah, itu saja ya, dia tetap terkunci ya Google Chrome-nya. Selanjutnya itu, nah di sini misalkan kita mau upload video ya, kembali lagi ke Google Chrome. Nah, ini Google Chrome, misalkan kita mau upload video ke material ya. Material itu sama saja seperti materi. Misalkan kita mau upload file video, kita klik ini, lalu kita klik, nah file, misalkan kita mau upload file video, foto, di sini bisa ya kan. Misalkan presentasi, kita klik presentasi di sini, maka langsung bisa. Oke, nah keuntungannya di sini dari penggunaan Google Classroom ini benar-benar rapi ya, jadi nggak berantakan gitu. Ini draft yang saya buat, saya hapus saja yang Google Quiz. Oke, materi pembelajaran Google Classroom.
sudah ada materinya ini. Nah selanjutnya Santri tadi udah berhasil ya, udah melihat materinya yang udah disampaikan. Nah ini ada videonya, sudah kita klik people ya. Nah di bagian menu people ini adalah guru. Saya bisa ngundang Bapak Ibu, diklik ini aja. Misalkan fulan@gmail.com gitu kan, gmail.com. Nah nanti kalau ketemu kan, ini saya nggak tahu nih email siapa. Nah itu bisa di-invite sebagai guru, nanti akan ada pemberitaan melalui email. Nah apabila ingin mengajak pelajar juga cukup lama ya jika menggunakan email, karena kan santri itu banyak ya, jadi nggak efektif cara seperti ini. Sebaiknya kita menggunakan fitur yang ada di stream, lalu kita klik class code ini ya. Nah kalau untuk teacher, cara ini efektif. Oke, misalkan saya mau nambahin payment atau sebagainya gitu kan, lalu kita klik grade. Nah grade ini nilai ya fungsinya ya. Jadi kalau di Kedorolo, kalau di Google ini kan belum G Suite ya, jadi kita nggak bisa istilahnya langsung masuk ke intinya. Santri misalkan sudah ngerjakin, ini saya kan udah ada punya 2 santri ya. Nah tapi santri di sini nggak bisa langsung, karena di sini nggak ada pilihan import grade ya, karena kita juga masih mengajukan Google Suite ya. Semoga aja kalau udah dapat kan lebih enak. Jadi nilai di sini nanti kita ketahuan rata-ratanya berapa, ininya berapa. Jadi ya, rapot itu bisa langsung jadi saat habis mereka ngerjain ujian gitu kan. Oke. Apalagi ya. Oke, itu aja. Nanti kalau misalkan coba ya di sini, misalkan santri mau menanyain terkait grup yang di sini ya. Nah, view segment. Nah, jadi gini. Misalkan ini saya buka di bagian santri ya, santri. Kita klik view segment. Maka di sini akan ada ininya, apa? Santri misalkan dia ingin menanyakan, Ustadz saya nggak paham gitu, maka secara otomatis akan bisa langsung. Nah seperti ini ya. Maka kita lihat di akun guru view segment. Nah di sini segmen itu maksudnya sudah masuk ya. Oke. Nah di sini ada pertanyaan nih satu. Coba kita reload dulu. Nah, kita lihat di bagian ini, classwork, terus via segment, terus kita lihat instruction. Nah, di instruction ini, instruksi ya, maksudnya ini adalah perintah dari gurunya, ini gurunya Langgang, memberikan perintah kepada santri ya. Saat kayak saya nggak paham gitu kan materinya. Oke, dia bisa jawab, oke, di mana yang tidak paham. Oke, nanti di sini bisa misalkan banyak santri ya yang nanya ini nggak paham. Nah ini bisa langsung sini kan. Oke, student work untuk melihat progres pembelajaran santrinya sudah. Terus apa lagi ya? Kita balik lagi. Oke, untuk materi ini udah selesai ya, secara penggunaan ininya. Nah di grade ini berfungsi nanti. Kita harus masukin manual ya kalau untuk yang ini. Misalkan dia tampil nilai 70, 80 ya, hasil dari Google Form ya. Nah di sini nggak bisa import grade karena belum G Suite. Kalau udah G Suite itu lebih mudah dan lebih enak gitu. Sayangnya kita masih di evaluasi gitu istilahnya, karena lagi corona, jadi tim Google juga lagi sibuk, jadi agak tertunda. Udah. Jadi intinya kita akan lebih rapi ketika menggunakan Google Classroom ini, karena nanti
di bagian classwork ini nanti ada materi-materi, jadi pihak Asatid itu lebih mudah untuk ngupload video gitu kan. Nanti saya akan buat caranya gimana sih supaya upload video dan bandwidthnya nggak terlalu, alias size-nya itu nggak terlalu besar-besar banget gitu, terutama untuk multimedia yang dimana memerlukan perekaman laptop ya, dengan menggunakan software apa gitu kan. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin Bapak atau Ibu lebih memahami ini isinya ya, lebih dalam, bisa di ini aja, di googling atau di ini lagi, dioprek lagi. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.